Pintu kamar separuh terbuka. Yuan Yu berdiri di tengah halaman. Di pakaiannya yang berwarna biru dan ungu disulam bunga-bunga brokat emas yang indah. Sinar rembulan menyinari tubuhnya, indah berkilauan. Ia memandangi dirinya seakan hendak mengatakan sesuatu. Namun, untuk waktu yang sangat lama, tak membuka mulutnya juga. Sinar rembulan nampak agak muram di lapangan yang terpisah. Oleh beberapa jalan dari mereka masih ada keramaian. Suara gong dan genderang tak putus-putusnya terdengar. Ding dong, begitu meriah. Walaupun tak bisa melihatnya, Acu masih dapat membayangkan rupa rakyat jelata yang sedang menari dan gembira itu. Waktu yang lewat seakan sudah amat lama, namun juga seakan baru sekejap mata. Ia membuka mulutnya dan berkata, "Tidurlah." Acu mengangguk-angguk dengan amat tenang dan berkata, "Kau juga." Pintu sedikit demi sedikit ditutup, bahkan sinar rembulan di luar pun terhalang. Sejengkal sejari segaris dan akhirnya gelap. Dirinya berdiri di ambang pintu, jari-jarinya menahan daun pintu. Orang di balik pintu untuk waktu yang sangat lama tak juga pergi. Angin agak dingin bertiup dengan suara berdesir. Bayang-bayang pohon di balik pintu bergoyang-goyang dengan garang melemparkan bayangan yang berayun-ayun di jendela. Waktu di jam air sedikit demi sedikit berlalu. Akhirnya terdengar langkah kaki yang bergemerisik, amat perlahan, namun sedikit demi sedikit menjauh. Semakin lama semakin jauh. Angin di balik jendela sekoyong-koyong menjadi kencang. Bahkan pintu tak dapat menahannya, bertiup ke dalam dengan dingin melalui sela-sela pintu. Acu menempelkan kepalanya di daun pintu. Di tengah kegelapan, ia perlahan-lahan memejamkan mata. Saat Yuan Yu pulang, Yuki baru saja membereskan surat dari Qiupei di rumah. Sekarang wajah pengawal muda yang sudah diangkat menjadi jenderal itu tersenyum. Dengan gembira ia menaruh surat itu di tengah bajunya. Dengan suasana hati yang sangat baik, Yuki berdiri di samping pintu. Sudah melihat tuannya, ia masih sulit menutup kegembiraan di wajahnya. "Qiupei mengirim surat." "Ya," Yuki tertawa kecil. "Hai sudah genap sebulan. Setelah banyak tahun bertempur dengan berandeng pundak, Yun Yu dan Yuki disambut tuan dan hamba. Namun sebenarnya sudah hampir seperti saudara kandung." Ia ingat bahwa sebelum pergi, Qiupei baru saja melahirkan Lin untuk Yuki. Mau tak mau ia tersenyum. "Setelah pulang, aku akan mempersiapkan sebuah hadiah besar untuk putramu." Sambil tersenyum, Yuki berkata, "Terima kasih tuan muda." "Mo baik-baik saja?" "Baik," Yuki menjawab dengan suara jelas. "Kuyang Mo waktu itu dibawa pulang oleh Yuan Yu. Sekarang diasuh oleh Qiupei. Bagi anak yang kehilangan seluruh keluarganya, sepertinya mungkin ini adalah pilihan yang baik baginya." Ia belajar ilmu tusuk jarum pada guru bayi. Ia sangat berbakat. "Tuan." Pang Cuyu melangkah masuk di luar. Setelah Yuki keluar untuk memimpin prajurit, Pang Cuyu menjadi pengawal pribadi Yuan Yu. Ia dilahirkan di Qinghai. Leluhur ayah ibunya adalah penjahat yang dibuang ke luar Qimeng. Setelah ditundukkan Yuan Yu, ia mengikutinya kembali ke Dakia. Ia adalah orang yang tak banyak bicara, namun wataknya tegas dan ulet. Sama sekali bukan orang biasa. Bahkan Yuki pun sangat menghormatinya. Jenderal Feng mengirim surat. Segel di atas surat itu utuh, dengan ekspresi yang tak berubah. Yuan Yu membacanya sampai selesai. Ia memberikannya kepada Yuki. Setelah ia membacanya sampai selesai, dengan suara rendah ia berkata, "Bagaimana menurutmu? Zhou yang tak akan membiarkan begitu saja karena Pangeran ketujuh sudah pulang dan berserikat dengan Tuan Muda. Pengaruh yang sudah dibangunnya selama 2 tahun ini akan melemah. Wei Guang sedikit demi sedikit menjadi tua, tapi Wei Suye mempunyai maksud lain. Ia tak dapat waspada terhadapnya."
Dengan hambar Yuan Yu mengangguk-angguk. Lalu dengan suara pelan ia berkata, orang-orang ini paling dapat melihat segalanya dengan jelas. Hati melahirkan ketujuh lubang di tubuh mereka. Bagaimana ia masih dapat menutupi hatinya dan saat ini masih mempunyai rencana seperti itu? Apa yang harus kita lakukan? Zhou Yuan hendak bertindak. Ia memerintahkan Qiu Yang agar meninggalkan banyak makanan kecil. Saat ini ia tak bisa membalikan arus. Daripada mengkhawatirkan, lebih baik sedikit demi banyak memperhatikan keadaan Yan Bei. Yuki mengangguk-angguk. Yuan Yu kembali bertanya, bagaimana kemajuan masalah ekstradisi itu? Tuan muda, jangan khawatir. Semua usaha di Chen Yu sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya. Zhou Minggong dan Tuan Liang sudah dengan diam-diam merekrut banyak orang berbakat dari segala bidang. Kaisar Biantang sangat setuju semua usulan kita. Ia secara pribadi mengirim Tuan Kusun untuk membantu kita. Selain itu, panen tahun ini melimpah ruah. Kita tak usah tergantung pada daerah pedalaman lagi. Yuan Yu mengangguk-angguk. Keadaan di rumah juga baik. Orang yang mengurus Qinghai sekarang adalah Pang Guanqian. Pang Guanqian adalah paman kandung Pang Chu dan juga bawahan Yuan Yu di Qinghai. Dengan wajah tanpa ekspresi, Pang Chu menyela. Kemarin paman mengirim surat, katanya semua baik-baik saja di rumah. Semua orang sedang menunggu tuan pulang. Baik, Yuan Yu mengangguk dengan diam, lalu berkata, beritahu semua orang untuk mempercepat gerakan mereka. Waktu kita sudah tak banyak. Setelah urusan di sini selesai, aku akan segera pulang. Pang Chu mengangguk sambil menunduk. Ia mundur. Setelah melihat Pang Chu pergi, Yuan Qi baru dengan kening berkerut berkata, Tuan muda, hamba tak paham. Aku tahu kau ingin mengatakan apa. Sinar rembulan tenang dan indah. Sinarnya yang terang benderang dan jernih dengan lembut memancar di bahunya. Raut wajah lelaki itu agak dingin, sepasang matanya panjang dan sipit. Namun tak lagi mencorong ke atas seperti ketika ia muda, melainkan dalam air riak, air sumur tua tenang dan lembut. Kau ingin berkata, kenapa tak memanfaatkan kesempatan emas karena kekacauan dalam negeri Dakia, kelelahan keluarga-keluarga terkemuka dan musuh tangguh di luar negeri untuk mengibarkan panji-panji pemberontakan, mendominasi keluarga-keluarga terkemuka lalu menggulingkan keluarga Zhao, benar tidak? Yuki terkejut, lalu segera berlutut di lantai. Namun masih berkata dengan terus terang, hamba lancang, tapi hamba memang berpikir demikian. Dakia tak bermurah hati pada kita, keluarga juga tak setia pada kita. 2 tahun belakang ini tuan muda menderita berbagai macam penghinaan. Kenapa hendak membantu mereka di saat seperti ini? Paling jelek, kita pulang ke Qinghai, karena nona sekarang ada di sini. Kita tak takut ancaman mereka. Wilayah Qinghai luas dan kaya, walaupun Qimeng bersatu kita tak usah takut pada mereka. Setelah Yuki selesai berbicara, untuk waktu yang amat lama, suara Yuan Yu tak terdengar. Dengan lancang, ia mengangkat kepala dan melihat Yuan Yu menengadah memandang langit. Wajahnya yang asalnya tampan tertutup oleh selapis bayangan kelelahan. Dahinya berkerut dalam penuh kesulitan hidup. Yuki, keluarga tak lagi baik, namun masih selalu menjadi tempat di mana kau dan aku tinggal dengan aman dan sejahtera semasa kecil. Dakia tak lagi baik, namun selalu menjadi tanah air kita. Sekarang tanah air kita sedang dilanda kekacauan di dalam negeri dan invasi asing yang sekuat harimau. Kau dan aku bagaimana bisa tega menyalakan api kotoran serigala di saat tanah air kacau balau. Begitu mendengarnya, Yuki langsung tertegun. Namun ia mendengar Yuan Yu meneruskan, terlebih lagi, Joce tak pernah pelit berbaik hati padaku. Setelah berbicara, Yuan Yu pergi, meninggalkan Yuki yang berdiri dengan tertegun di tempat, dengan seksama memikirkan perkataan Yuan Yu itu. Ia tak tahu dalam lubuk hatinya ia harus merasakan bagaimana. Di bawah sadar ia tahu bahwa tuan muda benar. Tapi kalau memikirkan kesusahan yang menimpa mereka selama 2 tahun belakangan ini, perasaan sedih, geram, dan diperlakukan tak adil menyesaki dadanya dan tak bisa dilampiaskan.
masa tuan muda sama sekali tak memperdulikannya. Tentu saja Yuan Yue memperdulikannya. Di tengah kamar tidur yang gelap gulita, sebuah tawa pelan yang amat singkat terdengar. Bagaimana bisa tak memperdulikan? Bagaimana di masa kecil ia harus berjuang untuk hidup sebagai binatang piaraan atau anjing di keluarganya? Bagaimana bisa tak memperdulikan ketika hatinya berulang kali penuh cita-cita setinggi langit, namun akhirnya menjadi putus asa karena diserang dan dikalahkan? Dan bagaimana tak memperdulikan penghinaan yang dihadapinya saat melarikan diri, dan bagaimana usaha pembunuhan? Tak bisa melupakannya, mati pun tak bisa melupakannya. Ia tak ingin kembali memikirkan perasaan yang barusan itu dirasakan. Kebenaran yang disuarakan Yuki menimbulkan gelombang maha besar yang begitu kuat dalam lubuk hatinya. Seorang laki-laki mengeraskan hati bagai besi, sibuk seumur hidup. Sebenarnya untuk apa? Bukankah untuk mewujudkan cita-citanya? Bukan agar menjadi yang terbaik, bukan agar suatu hari dapat dihormati semua orang. Hal itu adalah suatu godaan maut bagi lelaki manapun. Hal ini sebenarnya adalah suatu godaan yang sulit dihindari. Setelah dirinya menghadapi situasi yang begitu tanpa harapan dan lolos dari lubang jarum, ia sama sekali tak mendapatkan sedikit pun belas kasihan. Namanya rusak, dicampakkan oleh negeri, dalam sekejap mata berubah menjadi musuh negara Dakia. Dirinya bukan orang suci, dalam hatinya bagaimana bisa tiada rasa benci? Mungkin seperti semua yang dikatakan Acu di depan makam, ketika melihat Dakia mengalami kekalahan telak saat menyerang Yanbei, di dalam lubuk hatinya muncul suatu rasa senang yang sulit dilukiskan. Saat bagian dalam Dakia membusuk, ketika kekacauan semakin menampak, ia juga berpikir untuk mengerahkan pasukan menyerang ke timur dan menggulingkan Dakia. Dengan kekuatan militer yang kuat menghapus penghinaan yang diterimanya, dan memandang dengan merendah semua wajah yang sebelumnya dengan kejam menginjak kepalanya. Akan tetapi, ketika ia benar-benar akan melangkah ke jalan itu, dirinya mundur. Mata mereka yang masih belum dapat makan kenyang dan mengenakan pakaian hangat di padang rumput Qinghai menatapnya. Orang-orang yang menerimanya dengan murah hati ketika dirinya menghadapi jalan buntu, masih menunggu dirinya memberi mereka sebuah musim dingin di mana tak ada orang yang harus mati. Benar, ia tak bisa melakukan apa yang dikatakan Yuki. Tak bisa melakukan apa yang dikatakan para bawahan yang selalu mengikutinya itu. Mereka tentu akan memandangnya dengan mata terbelalak, lalu bertanya padanya, "Tuan muda, apakah demi beberapa orang udik Qinghai kau mencapakan kesempatan untuk merebut Qimeng yang ramai dan makmur?" Benar, mereka hanya beberapa keturunan terpidana mati yang seleluhurnya dibuang di penjara ini. Hanya beberapa orang udik yang tak paham ajaran banyak orang bijak dan tak berpendidikan. Dulu ia juga akan berpikir seperti itu. Selain itu, ia juga mendengus dengan sikap menghina. Seorang lelaki sejati harus memilih. Cita-citanya setinggi langit dan tak bimbang atau bersedih seperti perempuan. Namun akhirnya ada hal-hal yang mengubah dirinya. Ketika hidupnya kacau balau dicampakkan oleh seluruh dunia, ada seseorang yang membukakan sebuah pintu yang hangat bagi dirinya. Walaupun daun pintunya reot dan atap kamarnya bocor, namun dirinya duduk di sana, makan bubur paling hangat yang pernah dirasakannya seumur hidupnya. Saat itu ia sekonyong-konyong memahami Acu, memahami gadis yang selalu dengan tegas menyuruhnya untuk menunggu itu. Ia berterima kasih pada langit. Andaikan tak ada kesempatan seperti ini, mungkin dirinya selamanya tak akan memahaminya, tak akan memahami kebahagiaan, menciptakan dan melindungi sesuatu. Dengan terkejut dirinya menemukan bahwa kebahagiaan semacam itu sama sekali tak lebih rendah dan menaklukkan untuk menghancurkan sesuatu. Tentang Dakia, tentang budi dan dendam, tentang merebutkan Qimeng. Ia perlahan-lahan memejamkan matanya, berkata pada dirinya sendiri, "Aku sudah melihat dengan jelas apa yang paling penting." Benar, ia masih harus berperang, harus bersaing, menggunakan kekuatan dirinya sendiri untuk melindungi, untuk berjuang dengan separuh nyawanya. Ia masih harus bermain catur dan bersiasat bersama orang-orang ambisius di istana. Masih harus beradu senjata dengan orang-orang yang pandai, pandangan politiknya tak sama di medan perang.
Walaupun ia tak punya ambisi untuk merebut Kimeng, namun ia tak mau duduk diam dan melihat jatuh ke tangan musuh di tangan orang lain. Lagi pula dirinya sekarang sudah tak bisa mundur lagi. Begitu ia membawa pasukan keluar dari gerbang Cuwei untuk berperang, begitu ia menerima jabatan Menteri Perang Dakia, begitu ia menghalangi perang di antara Dakia dan Biantang, semuanya sudah ditentukan. Ia mengingat sangat ia menghadapi jalan buntu bertahun-tahun yang silam. Ia dan Cao Ce bersumpah di tanah dingin Dongyu. Di sudut matanya nampak seberkas sinar tajam yang dingin. Saat ini sepasang mata yang tenang mendadak menembus kabut di gelap gulita dan memandangnya. Sinar mata itu begitu lembut, namun sama-sama menampakkan suatu kesedihan tak dapat disembunyikan. Dengan tenang ia memejamkan matanya, jari jemarinya mengelus-elus dinding cawan putih bersih. Ia tersenyum kecil, senyumnya kecut bagai salju yang sedingin es. Sejak semuanya dimulai sampai sekarang, mereka selalu seperti ini, selalu bertemu di saat yang tepat, berpisah di saat yang tak tepat. Takdir mendorong mereka ke kebun jalan sempit, ke sebuah jalan sempit, yang jalan kembalinya tak nampak. Di sepanjang jalan bersentuhan pundak berjalan dengan terhuyung-huyung. Ruangan itu gelap gulita. Di balik jendela sinar rembulan menerobos jendela dan memancar ke dalam. Dengan dingin menyinari tubuh. Bagaimanapun juga ia hanya seorang muda yang berusia 20 tahun lebih. Walau telah menjalani begitu banyak lika-liku dan kesusahan, ia terkadang bermimpi seperti itu. Sang pahlawan pulang dengan 100 pertempuran, mengukir prestasi militer yang mengagumkan, setelah itu mempersembahkannya ke hadapan orang yang dicintainya, dan dengan penuh semangat berkata, "Ambillah semua ini milikmu." Akan tetapi, akhirnya semua hanya mimpi belaka. Ia bersandar di kursi, sudut-sudut mulutnya sendiri terangkat, tersenyum lembut seperti malam itu. Yuan Yu tidur amat larut. Saat hari hampir terang, dengan kelelahan ia bersandar di depan, pikirannya dengan ringan melayang-layang ke tempat yang jauh. Dengan samar-samar, ia seakan kembali ke dalam mimpi buruk dan melihat hal-hal yang sudah dilupakannya. Di tengah kegelapan, ia seakan melihat cahaya dan bayangan yang tak terhitung banyaknya, berkelebat di sisinya. Air dingin menusuk tulang, sekujur tubuhnya seakan membeku. Sebuah tangan hijau yang kaku mencengkeramnya, berusaha mati-matian untuk menariknya dan berenang ke depan. Darah merah tua memancar keluar, lalu buyar di air es. Rongga mata Yu Jiwo merah tua. Dengan sekuat tenaga ia menarik dirinya sambil berenang dengan satu tangan. Sinar mentari menembus lapisan es dan memancar ke dalam. Sinar suram dan sama-sama dengan sayup-sayup ia mendengar sebuah suara datang dari depan. Begitu keras menembus arus air dan mengguncang gendang telinganya, meruntuhkan gunung dan membalikkan samudra. Luar biasa jelasnya. "Hidup yang mulia, hidup yang mulia, hidup yang mulia." Ia tahu mereka mengira dirinya sudah mati. Mereka adalah para jurid Yan Kun yang sedang bersujud padanya. Suara itu bagai air danau, semakin lama semakin tinggi. Kecuali suara orang-orang itu, ia tak bisa mendengar apapun. Ia telah kalah telak dari orang lain sejak kecil sampai besar. Ia tak pernah kalah dengan begitu tragis sekarang. Ia takut bahwa nyawanya pun akan melayang di sini. Suara itu sedikit demi sedikit menjauh. Tubuhnya sudah kehilangan kehangatan. Darahnya seperti akan berhenti mengalir. Keempat anggota tubuhnya sama kali tak bertenaga. Tiba-tiba terdengar sebuah suara berdentam yang sangat keras. Ia menengadah melihatnya. Ternyata Yu Jiu membentur sesuatu ketika sedang dengan sekuat tenaga maju ke depan. Dengan menggunakan kepalanya berulang kali membentur lapisan. Duk, duk, duk. Suara itu bagai guntur yang teredam. Berkali-kali memukul dadanya, darah segar mengalir di pipi pengawal muda usia itu. Namun dengan amat cepat buyar di tengah air. Wajah Yu Jiu lebih putih dari salju. Bibirnya sama sekali tak berwarna, bagai hantu yang baru saja merayap naik dari kuburan. Dengan sekuat tenaga ia berenang dengan satu tangan. Tangan yang kakinya kaku, namun masih tak berhenti-hentinya mengulangi gerakan itu. Begitu kuat sekali lagi, sekali lagi.
Saat itu, sebuah celah seakan terbuka di antara berlapis-lapis awan hitam. Seberkas sinar mentari yang cantik menembus lubuk hatinya. Ia tiba-tiba tersadar bahwa dia adalah bawahannya, yang sejak berumur 4 tahun masuk ke dalam rumahnya. Selama ini, mereka menganggap bahwa adalah sesuatu yang wajar baginya untuk mati. Dirinya pun tak pernah menganggap ada sesuatu yang tak benar dalam hal ini. Akan tetapi, saat itu ia justru memikirkan perkataan yang pernah dikatakan gadis itu kepadanya. Begitu lama sebelumnya, raut wajah gadis itu cantik dan bening. Dengan amat dingin memandang dirinya dengan suara rendah. Dengan perlahan ia berkata, tak ada orang yang dilahirkan sebagai budak. Tidak ada orang yang dilahirkan sebagai budak. Buk! Darah segar mendadak memancar. Wajahnya pun di tengah air. Ia masih dapat merasakan darah yang panas membara itu. Tubuhnya mendadak penuh tenaga. Seketika itu juga ia berenang ke atas, mendorong Yuji yang kepalanya bersimbah darah. Tangannya menggenggam pisau acu, berulang kali menggali dengan sekuat tenaga. Aku tak bisa mati, dengan lirih ia berkata pada dirinya sendiri. Aku tak bisa mati, aku masih punya amat banyak cita-cita yang belum menjadi kenyataan. Paru-parunya seakan-akan meledak. Tubuhnya sudah membeku kedinginan, darah dan daging berpusar di lukanya dengan buas. Namun ia masih dengan gigih berjuang untuk tetap hidup. Aku tak bisa mati, aku tak bisa mati, aku tak bisa mati. Duk! Lapisan es pecah berkeping-keping. Sebuah tenaga yang amat besar mendadak mendorongnya ke atas. Sinar mentari menusuk mata, udara segar menerpa wajahnya. Ia mengambil napas dalam-dalam. Kalau bisa ia menarik keluar paru-parunya. Yuju! Dengan nyaring ia berseru, kita selamat! Ia memandang ke kiri dan ke kanan, namun tak melihat sosok Yuju. Ia kembali menyelam ke dalam air, semakin lama semakin dalam, dan akhirnya menemukan mayat Yuju di dasar danau. Sekujur tubuh pendekar muda itu penuh luka. Wajahnya seluruhnya pucat pasi, matanya terbelalak lebar, rambutnya tergerai berantakan, seluruhnya penuh bercak darah. Dengan sekuat tenaga ia mendorong Yuju ke atas, lalu dengan sekuat tenaga menekan dada pengawal itu, dan setelah itu menggosok-gosokkan wajahnya dengan tangannya sambil berseru keras-keras. Bangun, bangun, aku perintah kau, bangunlah. Yuan Yu seumur hidup tak pernah menangis dengan begitu liar. Akan tetapi hari ini, ia menangis dengan seorang budak di padang belantara yang maha luas. Ia menangis seperti seekor serigala. 3 hari kemudian, ia akhirnya bertemu dengan Yuki yang baru lolos dari maut. Pengawal yang amat setia itu sudah 3 hari mencari dirinya di sekitar Chisui dengan membawa sisa-sisa pengawal Yue yang bersembunyi di Yanbei. Para pengawal yang mati kedinginan karena mencarinya di danau sudah lebih dari 20 orang. Setelah itu mereka mengantar dirinya yang sekarat ke Gunung Wolong. Setelah setengah tahun kemudian dirinya kembali sehat walafiat, namun masa depannya telah hancur berkeping-keping. Pagi hari itu, menghadapi kabar yang dibawa pulang oleh Yuki dan yang lainnya, duduk tanpa berbuat apa-apa untuk waktu yang sangat lama. Sejak sang mentari terbit hingga terbenam, sang guru melangkah masuk memandang peta Kimeng yang tergantung di hadapannya, lalu berkata dengan hambar, "Kau ingin pergi kemana?" Bertahun-tahun tak pernah seperti itu. Ia mengangkat kepalanya lalu dengan kebingungan berkata, "Guru, aku tak punya jalan yang dapat kujalani." Orang tua yang rambut dan janggutnya kelabu itu tersenyum dengan baik hati, lalu menjulurkan tangannya yang kurus dan memukul daratan Kimeng di peta itu hingga hancur berkeping-keping. Setelah itu ia berkata dengan tenang, "Karena sudah tak ada jalan, bukalah jalan sendiri." Dengan bimbang ia memandang ke depan. Dakia, Yanbeng, Biantang, Huai Song, semuanya digetarkan oleh pukulan sang guru hingga hancur berkeping-keping. Peta itu berubah menjadi lubang besar yang kosong melompong. Hanya menyisakan Quan Rong yang berada di luar tembok besar, laut di utara tenggara dan tanah luas di barat. Nak, di atas manusia ada manusia lain. Di atas langit ada langit lain. Bagaimana kau tahu bahwa peta ini hanya bisa digambar sebesar ini saja? Di pagi hari keesokan harinya, ia menerima sebuah kabar di bulan sebelumnya
Meng Peng akhirnya memperoleh putusan pengadilan. Sekarang hukumnya telah ditetapkan, yaitu akan dibuang ke Qinghai. Dan sekarang jangan-jangan sudah sampai di gerbang Cuei. Cahaya dan bayangan waktu di jalan di depannya berubah menjadi suatu kemewahan. Di hari-hari yang gelap gulita dan sedingin es itu, golok melengkung di tangannya tak henti-hentinya berayun, memancarkan sinar yang garang dan sebat. Menuju ke persilangan takdir, berulang kali berjuang sekuat tenaga dengan gigih. Darah hangat menutupi matanya, namun di tengah darah yang kental itu, ia melihat arti kehidupan yang sesungguhnya. Pagi keesokan harinya, kuda dari pos perhentian Zhenhuang tiba-tiba menerjang masuk ke halaman rumah Yuan Yu. Wajah prajurit kurir itu penuh debu setelah perjalanan jauh, bibirnya pecah-pecah ditiup angin, penuh pasir kuning. Wajah semua orang tak enak dilihat. Sekonyong-konyong Acu mengerti. Dengan tenang ia bangkit meninggalkan ruang makan. Setengah sincen setelah itu Yuan Yu akan pergi. Acu mengantarnya sampai ke jalan raya di luar gerbang kota utara. Udara agak dingin. Acu mengenakan mantel hijau. Sebuah sial bulu mengelilingi wajahnya yang putih bersih. Kelihatannya sederhana namun anggun sangat cantik. Setelah tiba di Papilun 10 Li, Yuan Yuki dan yang lainnya dengan penuh pengertian mundur, meninggalkan mereka berdua. Tanpa berkata apa-apa, Yuan Yu turun dari kuda. Acu mengikuti di belakangnya. Bagian luar papilun itu penuh rumput yang tumbuh tinggi. Cat di tiang-tiangnya telah mengelupas. Papan namanya pun miring. Kelihatannya reot dan menyedihkan. Aku akan pergi. Yuan Yu berbalik dan memandangnya dengan tenang. Ia berbicara dengan nada yang hambar. Oh, Acu mengangguk. Hati-hati di jalan. Dahi Yuan Yu agak berkerut. Mereka sepertinya selalu seperti ini. Setelah emosi yang timbul seketika bertemu kembali menghilang, menjadi semakin asing dan dingin. Seakan tak ada yang tahu bagaimana harus menjalin hubungan yang dengan pihak lain, dan hanya dapat mengucapkan beberapa perkataan basa-basi yang tak berguna. Setelah aku pergi, kau pergi kemana? Aku mungkin bisa pergi ke Biantang. Setelah itu, dahi Acu agak berkerut. Setelah berpikir agak lama, ia baru berkata sambil tersenyum. Aku juga tak tahu, mungkin aku akan jalan-jalan kemana-mana, di mana ada makanan enak, di mana ada pemandangan indah. Di sana aku akan tinggal untuk beberapa lama. Siapa yang tahu? Serbekas angin bertiup, suara berdenting terdengar. Acu dan Yuan Yu serentak menengadah. Nampak bahwa tak nyana di atas papilon riot seperti itu tergantung serenteng gentak angin. Di sepanjang tahun ditiup angin dan terpa hujan, sehingga warnanya sudah pudar. Akan tetapi, suaranya masih merdu dan enak didengar. Begitu angin bertiup, mereka pun berdentingan. Apakah kau akan pergikan Yan Bei? Dengan tenang Acu tersenyum. Aku sudah bertahun-tahun tinggal di tempat itu. Semua pemandangannya harus dilihat, sudah kurang lebih kulihat semua. Selain itu, sekarang kesehatanku kurang baik. Mungkin tak tahan terhadap hawa dingin di utara. Bahkan mungkin Zheng Huang di Dakia pun tak berani kudatangi. Yuan Yu mengangguk-angguk seakan memahami semuanya. Gerakannya agak kaku. Beberapa perkataan sebelumnya tersimpan dalam hatinya tak kuasa diucapkannya. Beberapa hari yang bagai bunga-bunga yang bermekaran di atas laut ini akhirnya hanya sebuah ilusi yang seperti mimpi. Dengan berlalunya waktu, hancur berkeping-keping, semuanya terjadi di waktu yang tak tepat. Bahkan berdiri di sini saat ini juga semacam permintaan yang tak dapat diwujudkan. Semua sudah ditakdirkan bagai petir halus di dalam tangan. Semakin berusaha digenggam erat, semakin cepat hilang. Yuan Yu mengangkat kaki, hendak berjalan ke depan. Rautnya masih dingin dan angkuh. Ia tak ingin banyak bicara lagi. Yuan Yu. Tiba-tiba suara mendesak wanita itu terdengar. Di balik punggungnya tangannya begitu mungil sedingin es. Dengan sekuat tenaga mencengkram ujung bajunya. Sebuah kekuatan keras kepala yang sangat akrab dengannya. Terima kasih, ia berkata dengan lirih. Suaranya bercampur dengan sedu sedan, namun masih jelas. Mula-mula aku mengira bahwa di kehidupan ini sudah tak ada kesempatan untuk berbicara padamu lagi. Namun langit memberkati, kau akhirnya baik-baik saja. Sudut-sudut mulut Acu terangkat membentuk seulas senyum. Yuan Yu, aku sering hidup banyak mengalami halangan, berjalan di jalan yang gelombang. Aku telah melakukan banyak hal, berjalan di banyak jalan. Ada beberapa yang benar, ada beberapa yang salah.
namun aku tak pernah menyesal. Aku melihat dengan jelas hatiku sendiri. Tak berhutang pada siapapun, tapi hanya padamu seorang aku berhutang begitu banyak dan tak dapat membayarnya. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan lagi besok ya episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.